Oke, malam semuanya. Eh, jadi hari ini kita kelas lagi ya. Kelasnya hari ini eh, melanjutin yang kemarin. Jadi kemarin itu kita sempat bahas soal ini nih, soal perbandingan ya kan. Gimana cara kita membandingkan satu kata sifat gitu. Kemarin misal kita membandingkan ada objek yang sama besar ya kan, atau sama dengan gitu kan. Yang sama dengan kita pakai yang ini ya, yang ini. Jadi ada S apa diikuti dengan S gitu ya. Contoh kemarin kita bilang adalah S tol S. Nah, ini ya. Ini artinya sama tinggi dengan gitu ya. Nah, yang kedua itu ada bentuknya lebih, jadi lebih besar, lebih apa gitu ya, lebih tinggi, lebih besar, lebih muda, lebih tua gitu ya. Nah, itu kita tambahkan dengan kata more depannya. Ya. More diikuti dengan adjektifnya, kata sifatnya apa. Kemudian kalau ada umumnya itu adalah kata sifatnya itu cukup ditambahkan dengan er aja. Contoh ini smarter. Nah, smarter ini artinya adalah dari kata smart. Eh, sorry. More smart. Nah, ini ditulisnya adalah smarter. Oke. Yang kedua, contoh ini larger. Nah, ini larger ini dari kata more large. Tapi kalau katanya itu panjang gitu kan, lebih dari 3 suku kata, tidak bisa ditambahkan er gitu ya. Jadi cukup tambahkan more, kemudian kata sifatnya apa. Contoh, more apa kemarin handsome gitu ya. Handsome gitu. More handsome. Jadi ini nanti cukup bilang more handsome, nggak bisa bilang handsomer gitu, nggak bisa ya. Nah, tapi ada beberapa kata-kata yang memang tidak umum gitu kan. Yang tidak umum seperti apa? Ya ini, further. Further ini adalah dari kata more. Ini jelek. More far. Nah, more far lebih jauh. Far itu jauh ya. Lebih jauh. Nah, ini pakainya bukan farther tapi further. Nah, ini better. Nah, better masih ingat kemarin? Ini adalah dari kata good, ya kan? More good. Nah, ini adalah better. Oke. Nah, kalau ini lebih gitu ya. Kalau paling, paling apa nih? Gitu. Paling, paling itu ya yang berarti sudah tidak ada lawannya gitu. Paling atas. Nah, gitu. Subjeknya apa? Kemudian tambah the most apa? Gitu ya. The most apa? Contoh, the most, ini keliru nih. Ini sorry ya. Ini bukan more. Ini adalah most. The most apa gitu. Misal ini. Nanti most smart. Nah, sama kayak tadi. Cukup tambahkan er aja. Cuma kalau paling dia diganti dengan est. Most smart ini jadi smartest. Most large yang ini ya. Jadi largest. Nah, kalau yang di bawah ini berarti kebalikannya. Ini adalah further.
furthest. Nah, ini adalah most far. Yang bawahnya lagi, ada ini nih, best. Ini adalah most good, paling baik. Ini adalah the best. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Masih ingat ini yang soal perbandingan ya? Ada yang mau tanyakan? Artinya superlatif itu apa? Oh, ini adalah kata perbandingan. Jadi untuk yang paling itu namanya istilahnya superlatif. Itu istilah aja. Tapi paling enggak, teman-teman ingat ini aja. Kalau paling itu kita pakainya most. Most apa? Gitu ya. Nanti misal, kalau katanya apa? Misal, most apa ya? Some most cheap. Cheap itu apa? Murah ya. Most cheap, berarti jadinya adalah cheapest ya. Tipes. Nah, gitu ya. Contoh lagi. Kalau lebih lebih kecil itu adalah small. Smaller. Saya mute bentar ya. More small. Nah, ini artinya adalah lebih kecil. Berarti menggunakan adalah smaller. Ya. Jadi kalau perbandingannya lebih, ingat aja. Pakainya ada ER-nya. Kalau paling berarti menggunakan EST gitu ya. Oke? Ada problem ya? Ya, pelan-pelan nanti tingkat-tingkat lagi. Oke, lanjut. Nah, kemarin di sebelum terakhir gitu kan, kita belajar juga soal yang kata benda, posisinya di mana gitu kan. Kita adanya di posisi yang mana gitu. Apakah kita ada di dalam, kayak ini nih, ini di dalam, kucingnya di dalam kardus gitu kan. Berarti dia ada di kata in gitu. Kalau misal di depan, nah misal yang ini ya. Nah, ini di depan, berarti dia menggunakan in front of-nya apa? Of-nya box, in front of the box. Gitu. Kalau di belakang kayak gini nih, tahu ya? Nah, berarti menggunakan behind ini ya. Kalau misal ada di sebelah kiri, nah, berarti menggunakan on the left gitu ya. On the left hand side gitu. Oh, sudah ada yang naik kereta, kan sudah nyadar kalau naik kereta nanti biasanya dikasih tahu pintunya yang dibuka sebelah mana nih gitu kan. Misalnya nanti dibilang the door will be open on the left hand side. Jadi pintunya akan dibuka sebelah kiri. Kalau on the right hand side berarti di sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah tangan kanan. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa perlu ini? Perlu tahu soal tempat-tempat ini karena ketika kita tanya sama orang atau kita ditanya sama orang, oh gimana sih kalau kita mau ke sana gitu, mau ke toko A, gimana caranya kita mau ke pasar gitu kan. Kan nanti tanyain, oh kita jelasin, oh nanti belok kiri, belok kanan, lurus gitu kan. Nah itu diingat-ingat. Kemarin kalau belok kiri kita bilangnya adalah turn left gitu. Kalau belok kanan adalah turn right. Kalau lurus kita pakainya adalah go straight. Oke. Nanti ya. Nah, kalau ini go past ini ada
Kamu lurus saja sampai melewati apa gitu ya. Go past the market. Nah, berarti lurus sampai melewati pasar gitu ya. Oke. Nah, kemarin belum sempat bahas nih. Kalau lampu merah, kita bilangnya adalah ini, traffic light. Jadi lampu-rambu. Itu kita bilangnya adalah traffic light, lampu merah itu kan. Terus kalau bundaran, nah kita bilangnya adalah roundabout. Ya. Roundabout ya. Nah, kalau di trotoar, nah ini namanya trotoar. Ya. Itu adalah bilangnya sidewalk. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini crossroad. Ini adalah perempatan. Atau juga bisa bilang intersection. Oke. Nah, terus kalau pertigaan apa? Nah, pertigaan itu biasanya bilangnya juga intersection. Cuma kalau mau lebih jelas kita bilangnya adalah T-junction. Apa itu T-junction? Itu adalah pertigaan. Ini ya. Nah, ada juga yang namanya Y-junction. Y-junction itu apa? Jalannya kayak gini nih. Jadi jalannya itu nyabang gitu. Tahu ya? Pernah tahu jalan kayak gini? Banyak ya. Nah, ini namanya adalah Y-junction. Ini ya. Ini loh. Di sini ini namanya Y-junction. Oke? Sampai sini ngerti? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Oke, langsung coba aja. Nah, kemarin terakhir sampai di sini nih. Satu-satu ya. School, tahu ya school? School apa nih school? Sekolah. Nah, sekolah. Sebelah school ada fruit shop. Itu adalah toko buah. Kemudian deli sebelahnya ini. Nah, deli ini apa deli? Deli nggak tahu aku. Bakery biasanya. Kemungkinan bakery, tapi di bawah sini ada baker ini. Ini loh. Makanya agak aneh. Kemungkinan nama orangnya Deli ya, nggak tahu aku. Nah, sebelahnya Deli ada rumah kuning ini ya. Yang ini, library. Library adalah perpustakaan. Oke. Nah, sebelahnya fish shop. Nah, berarti adalah toko ikan. Restoran, tahu ya restoran ya. Oke, bawahnya nih. Ada baker. Ini ya. Oh, Central Park tahu ya. Central Park adalah taman. Taman kota. Biasanya kalau taman utamanya kota itu ada satu, itu namanya Central Park. Baker. Nah, baker ini adalah toko roti atau juru roti gitu ya. Terus sebelahnya ada, nah ini adalah butcher. Ada yang tahu butcher apa butcher? Penyembelihan itu. Ah, betul, tukang jagal itu ya. Biasanya untuk daging, ya itu namanya butcher. Oke. Jadi kalau mau beli daging ya ke butcher ini. Jadi kalau yang biasanya itu ada tokonya sendiri ada tokonya kalau kita ke pasar gitu kan ada yang jualan daging aja itu namanya butcher. Oke.
Terus sebelahnya ini, sebelah kiri ada bank. Banknya tahu ya bank. Bank adalah bank biasa ya. Nah, sebelahnya bank, florist. Ada yang tahu florist? Toko bunga. Nah, betul adalah toko bunga. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba nih ya. Kalau kita dari rumah coklat, ya, mau ke fruit shop. Nah, caranya gimana? Jadi dari rumah coklat ke fruit shop. Nah, yuk. Ingat-ingat nih tadi. Tempatnya itu ada beberapa. Contoh, ini at the corner. Nah, ini artinya dia ada di pojokan. Kalau misal next to, ini berarti dia ada di sebelah. Sebelahnya apa? A sebelahnya B, B sebelahnya A, gitu ya. Atau ini seberang, opposite. Nah, ini artinya A di seberangnya B, B itu di seberangnya A. Nah, kalau yang ini artinya ada di antara A dan C itu ada di samping B, berarti B itu di antara A dan C. B is between A and C. Oke. Nah, sekarang coba. Dari rumah coklat mau ke fruit shop. Oke, mau coba? Coba ini yang Kak Ajib Prastiawan. Atau mungkin yang lain. Gimana tadi Kak? Maaf. Baru Kalau balik. dari rumah coklat mau ke fruit shop. Nah, caranya ngomong Which gimana? one? Which one the house? Coklat the house? Oh, Ini coklat nih. itu. Mau ke Fruit shop ini nih. fruit shop. Kalau lurus terus berarti go straight. Nah, tak kasih sini ya. Ada go straight. Nah, terus ada turn left, ada turn right, ya. Ada go past. Go straight, lurus terus. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go past, jalan terus sampai melewati apa gitu. Yuk. Coba yuk. Dia mau nyoba? Berarti Gini nggak aja. belok dulu ya? Bebas. Jadi coba Dari gini aja. jalan. Gini aja. Coba terangkan kalau pakai bahasa Indonesia dulu. Nanti kita bahasa Inggris kan bareng-bareng gitu ya. Yo, salah satu ya. Caranya gimana? Jalan. Ini kan dari rumah coklat kita ke kemana nih? Ke jalan main road, jalan Oke. utama. Berarti dari rumah coklat belok kiri ke jalan main road ya. Betul ya? Belok kiri ke jalan main road ya itu ya. Sorry. Jalan main road terus? Jalan lurus, ketemu pertigaan. Pertigaan ke berapa? Ya kan? Kedua. Nah, kita biasanya bilangnya pertigaan kedua gitu kan. Lurus sampai Pertigaan kedua. pertigaan kedua. Kemudian
masih lurus. Gimana ngomongnya? Pertigaan Fruit shop kedua. ada di antara sekolah dan toko deli. Betul. Berarti fruit shop ada di antara sekolah dan deli ya. Bisa Betul, juga di gitu ya? sebelah kanan ya. Sebelah Bisa kanan. juga, Oh ya, bisa juga ngomongnya hanya di sebelah kanan kayak gitu. boleh. Oke, kita satu-satu ya. Berarti belok kiri ke jalan main road. Berarti adalah turn left. Turn Turn left, left to main road. turn left to Ya, main turn road. left to main road. Oke. Kemudian lurus sampai pertigaan kedua. Berarti Go straight. bentar, Go sebentar. straight. Sebentar. Kalau kita bilang gitu kan, turn left on the main road gitu kan. Ada kemudian kan? Ya kan, kita bilang terus gitu kan. Ada terus kan. Then. Nah, itu adalah then. Then. Bukan THAN ya, tapi THEN, oke? Kalau THAN yang tadi di slide yang ini ada then. Ini dibanding gitu ya. Nah, dibandingkan. Kalau yang ini kita pakainya THEN, gitu ya. Jadi then yang pakai A itu tidak sama dengan yang then pakai E. Ini artinya kemudian gitu ya. Then, oke lanjut. Lurus berarti Then Go go straight. straight until you find Betul. Go straight until The second. Kedua itu adalah second second. junction. Second. Yes. Ini artinya Until the second. Apa tadi pertigaan? Intersection. T-junction. until boleh pakai T-junction. Kalau gampangnya pakai intersection aja. Until the second intersection. Kemudian ada kemudian. Then you can Fruit shop. the fruit the shop. fruit shop is in between school and deli. The fruit shop is between school and deli. Mantap. Oke. Nah, ada kata-kata baru tadi. Kedua, pertama. Kedua pertama itu apa gitu kan? Oke. Nah, kalau pertama, gitu kan? Pertama atau ke satu ya, kita gunakan adalah first. Biasanya ini tuh disingkat jadi satu ST. Nah, ini first gitu ya. Ada kedua. Keduanya adalah second. Makanya teman-teman sering bilang nih second hand gitu kan. Nah, karena kedua. Biasanya disingkat jadi 2ND gitu ya. Ada ketiga. Ketiga ini adalah third. Artinya adalah 3RD. Nah, setelah ini kita cukup pakainya ada keempat dulu. Keempat ini adalah fourth. Nah, ini adalah 4TH gitu ya. Kelima ini adalah bukan five ya, tapi fifth.
biasanya tulisnya adalah 5TH gitu ya. Kemudian ke-6, 6 itu adalah 6 ya kan. Nah, tinggal ditambahin TH di belakangnya. Jadi 6 TH. 7. Nah, berarti 7 ada TH. Nah, berarti 7 TH. Nah, setelahnya itu pakainya adalah TH terus gitu ya. Nah, kecuali nanti kalau ada ketemu angka 1, 21, 21st. Kalau 11, 11-an itu masih pakai TH gitu ya. Oke? Sampai sini ngerti? Berarti kalau 22? 20. 22 gimana, Sir? Nah, 20. Kalau 22 ke-nya ke 22 gini ya. Berarti adalah 20 second. Oh, dan seterusnya kayak gitu. Nah, nanti terus. Misal 31 berarti 31st. Oke. 31st. Oke. Ya, gitu. Oke. Nah, kembali ke sini lagi. Nah, sampai sini ngerti gak ini? Jadi, kita bikin dulu bahasa Indonesianya seperti apa, baru kemudian dibuat apa bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke. Satu lagi contoh. Sekarang kalau misal dari rumah coklat, rumah yang sama gitu kan, kita mau ke florist. Nah, gimana nih? Ke florist. Nah. Bentar. Kayaknya dapur. Oke. Kita mau ke florist dari sini ya. Dari sini mau ke florist di sini. Nah, coba. Bahasa Indonesianya dulu. Ada yang mau nyoba? Jalan lurus. Jalan lurusnya dari mana, Mbak? Jalan Lurusnya yang lurus mana nih? dari ini jalan apa ini? Dari East Street. Berarti belok kanan dulu ya, Sir? Nah, ya, belok kanan. Dari East Street itu ya. Nah, itu adalah East Street gitu ya. Berarti dari pertama ya. belok. Jalan lurus dari East Street. Belok kanan. Ke East Street. East Street. Belok kanan ke Station Road. Sebentar. Belok kanan. Belok kanan ke East Street dulu, terus lurus ya kan? Lurus. Pertigaan kedua. Sampai pertigaan kedua. Kita masih di sini loh. Kita masih di sini loh. Gimana? Kok kelihatan? Kita lurus. Bentar nih. Kita masih di sini nih, masih di sini. Oh, masih di sini. Oh. Lurus ke lurus terus belok kiri. Belok kanan ke Station Road. Biasanya kita bilang lurus sampai mentok gitu kan, ya. Sampai ujung kan? Nah, nanti sampai ujung, kemudian belok kanan ke Station Road. Belok kanan ke Station Road. Terus lurus sampai perempatan kedua. Perempatan kedua di sebelah bank. Terus kedua florist. Dan florist ada di sebelah bangunan setelah bank.
Bangunan Nah, kedua setelah setelah bank. Next Nah, to the bank. mantap. Oke. Sekarang kita artikan. Belok kanan ke East Street, berarti turn right 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 to East to Street, the East to Street. East to Street. East To Nah, Street, East Street. oke. Then go Go straight. straight. Then Go then go straight straight. to the straight. end of the road. Betul. Until the end of the Until road. the end Nah, of the road. Then Then turn turn the right. right to the station road. Turn right. then Then turn right turn again. Right. turn Turn right right to the station road. on to To the station road. To the station road. Terus, Then go straight. Then you will straight go straight to till until the second the second intersection. The second intersection. intersection. Yeah, and from the right side, the florist Ah, is the second. Florist. gini, Is the gini. next. Sebentar. Sebentar. Floris itu ada di sebelah. Berarti adalah kita pakainya adalah yang ini. Next Next. Cukup itu aja. Next to. Jadi bilangnya aja, bila aku bilangin aja. Floris florist next to the is bank. next Bank is to florist the next to the bank. bank. Oke? Ngerti? Ngerti? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oh, satu lagi. Kalau misal ya kan, kita bilang nih, kita lurus sampai melewati apa gitu. Itu juga boleh. Berarti cukup bilang aja. Go straight until you pass the second intersection. Nah, itu boleh. Go past second intersection. Go past second intersection. Kayak gitu. Nah, itu artinya sama. Go past the second intersection. Go straight past. Gimana sih, Sek? Go straight until you pass. Until you pass. You pass Go the second straight until intersection. you pass the second intersection. Ya, itu lurus sampai kamu melewati. Gitu. Artinya seperti itu. Oke ya. Sampai sini ngerti? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Sudah ngerti? Nah, sekarang aku mau tanya dulu. Teman-teman ini dari kota mana aja? Dari Kaohsiung kah? Atau ada yang dari kota lain? Saya dari Ciai. Dari Jai, ada yang lain? Changhua. Changhua. Saya dari Puli. Oh, dari Nanto ya? Iya. Oke. Nah, karena apa? Karena habis ini ada homework. Nah, ini ada homework ya. Jadi nanti untuk teman-teman tahu ini ya apa stasiun kereta terdekat ya, atau kalau Nanto kan nggak ada stasiun kereta ya. Coba mungkin kalau diganti ini aja apa bisnya aja Mbak, tahu ya, terminal bisnya tahu ya. Nah, diganti ke terminal bis gitu. Jadi teman-teman coba bikin aja petunjuk kasaran aja gitu ya. Nggak harus yang detail banget nggak. Tapi paling nggak teman-teman coba jelaskan gitu kan, dari rumah teman-teman ke stasiun itu caranya gimana gitu kan. Nah, kalau misal nih teman-teman jelasin nih ke orang gitu kan. Kalau mau dari tempat teman-teman mau ke stasiun gimana caranya gitu kan. Oh, nanti lurus lewat jalan Jalan Sengli ya, nanti terus belok kanan. Nah, nanti lurus terus.
nanti nyampe gitu. Nah, itu boleh gitu ya. Nah, teman-teman bisa kerjakannya ada dua cara. Bisa tulis di kertas gitu kan, atau nih yang lebih bagus adalah teman-teman nulis di kertas dan direkam suaranya gitu ya. Kenapa? Dengan begitu teman-teman latihan ngomong gitu ya. Jadi kalau teman-teman biar lebih yakin gitu. Maksudnya karena kan jarang latihan ngomong kan. Nah, dengan ini teman-teman bisa paling nggak latihan ngomong. Nanti saya akan kasih koreksi gitu ya. Nanti koreksinya nanti aku kirim lagi gitu. Oke? Sampai ini ngerti ya? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Dari homeworknya. Nah, nanti dikirim minggu depan atau minggu depannya lagi gitu ya. Maaf Mas, itu homeworknya apa? Oh ini, bikin petunjuk jalan. Jadi kalau ada orang tanya ke mbaknya semua gitu kan, caranya dari rumah mbak ke stasiun atau ke terminal gitu, caranya gimana gitu. Nah, kalau saya dari... Saya kan tinggal di, I live in Taipei. Jadi kalau pergi kemana-mana itu naik Jeyin nggak tahu arah. Oh ya nggak apa-apa, berarti dari tempatnya mbak ke stasiun MRT terdekat gitu. Itu kan termasuk kereta pak. Oh, oke. Seperti ya. Jadi kalau yang dari tempatnya mbak, misal ke stasiun paling dekat kan gampang ya. Oh ya. Jadi nanti Ya, 5 stasiun, minutes, 2 minutes away. nah misal, lewat jalan sini, lewat gang sini, nah itu boleh. Oke? Ngerti ya? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, nah kita lanjut ya. Nah, hari ini saya mau nerangin soal ini nih. Kalau kita mau ngomong, besok aku mau kemana nih? Oh besok aku akan apa? Nah, itu kita cukup tambahkan gitu kan, kata will gitu ya. Jadi cukup ditambahkan kata will ketika kita mau kemana. Misal, saya akan makan sejam lagi. I will eat. Ya, saya akan makan nanti gitu ya. Maka artinya dibahasakan I makan apa? Makan adalah eat ya. Nah, akan di sini bisa diganti dengan will. I will eat nanti itu adalah later. Nah, I will eat later. Nah, kalau tidak gitu kan, cukup diganti dengan will not. Nah, will not ini bisa diganti dengan kata won't. Oke? Ngerti ya? Nah, kalau kalimat tanya, jadi diganti will-nya jadi ke depan gitu ya. Jadi yang will-nya tadi di sini dia jadi ke depan. Jadi will apa? Will diikuti kalimat tanyanya apa. Oke? Nah, nanti minggu depan kita bahas yang soal ini. Oke? Belum ngerti ya? Terlalu cepat kah? Enggak ya. Nah, sebagai penutup. Gitu kan. Nah, kemarin kita belajar sampai huruf H. Gitu kan. Nah, berarti hari ini kita belajar yang cara pengucapan untuk huruf I. Huruf I
itu di dalam bahasa Inggris itu bilangnya adalah I, yang ini ya. Jadi umumnya huruf I itu dibacanya adalah I. I untuk saya, dan juga I untuk five gitu ya, bukan fifth gitu ya. Kalau fifth itu nanti jadinya kelima. Nah, tapi huruf I itu ada pengucapan ada dua. Jadi ada yang pakai I, ada yang pakai I. Yang ini I gitu ya. Misal, ini bacanya big, bukan bak. Baik, bukan ya. Tapi big. Ini juga bacanya adalah it, bukan it. Tapi it gitu ya. Nah, contoh. Kalau yang ini, kata yang ini nih. Bacanya apa? Ice. Nah, jawabannya adalah ice. Itu adalah S. Kalau sebelahnya? Image. Image. Bukan image, bukan ya. Image. Nah, cara tahunya gimana? Latihan. Pelan-pelan. Mendengarkan pelan-pelan. Nanti lama-lama tahu. Ya. Oke, jadi paling nggak tahu dulu nih. Huruf I itu bacanya adalah I. Ada dua cara pengucapan. Biasanya I atau I gitu ya. Nah, nanti bisa ditebak dulu aja. Paling nggak pakai I gitu. Atau I gitu ya. Oke. Selanjutnya itu adalah huruf J. J itu pengucapannya itu adalah tetap J. Jadi J ini bacanya tetap J. Contoh. Nih. Yang pertama adalah apa ini? Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish ada yang tahu jellyfish? Ubur-ubur. Nah, ubur-ubur. Kemudian adalah Jazz. jazz. Terus ini Jewel. jewel. Jewel apa? Tahu ada yang jauh jewel? Perhiasan. Betul. Kayak permata itu kan. Oh, bukan. Ini adalah perhiasan. Jadi kalau permata itu nanti jadinya adalah gem. Gem atau diamond itu ya? Nah, itu betul. Diamond itu artinya adalah permata. Kalau jewel ini artinya perhiasan ya, termasuk kayak kalung, terus cincin, apa anting-anting. Nah, itu bacanya jewel. Makanya toko perhiasan itu namanya adalah jewelry. Nah, itu. Oke. Nah, terus bawahnya. Jackal. Jackal ini adalah anjing hutan. Nah, terus ini. Ini gampang lah ya. Juice. Juice. Juice ya, jus buah itu ya. Terus ini sebelahnya. Juni. Bulan Juni. Terus ini. Jug. Itu kayak semacam gelas itu ya loh sih. Betul. Ini adalah, bacanya adalah jug. Jug itu adalah yang kayak gini nih. Kalau teman-teman tahu nih. Kayak teko gitu kan, Mas? Ya, kayak gini loh, tahu nggak nih? Biasanya ada takarannya itu loh. Yang besar itu kan. Nah, ini adalah jug. Oke. Nah, bawahnya. Perjalanan. Journey. Bukan journey ya, tapi journey. Journey. Perjalanan ya. Nah, ini petualangan, perjalanan itu. Nah, kalau yang atas nih, ini adalah jigsaw. Jigsaw ini adalah puzzle itu. Puzzle itu teka-teki. Kalau ini namanya jigsaw. Suara.
Terakhir nih, terakhir. Suara siapa nih? Bentar. Oke, lanjutnya adalah huruf K. K itu bacanya adalah K. Huruf K itu ketika pengucapan, oke, sebentar, suaranya nyampur ya. Mbak Nuria. Ya. Wah, suaranya kemersat. Mohon maaf. Nah, terima kasih. Nah, ini huruf K itu ketika dikata itu kita pengucapannya sama, tetap kayak baca huruf K biasa. Jadi contoh, yang ini berarti bacanya adalah Kitchen. kitchen. Betul. Kalau sebelahnya ini adalah Kettle. nah, kettle, betul. Kettle ini adalah teko gitu ya. Teko air itu bacanya kettle. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah huruf L. L ini bacanya juga huruf L gitu ya. Bahasa Inggris bacanya L. Nah, caranya itu seperti yang di kiri ini nih. Jadi seolah-olah lidahnya kita itu nempel di langit-langit. L. Light. Contoh, ini ya. Bacanya adalah light. L-nya itu nempel di atas gitu ya. Jadi di gigi bagian atas itu kan ada langit-langit tuh. Nah, lidahnya itu seolah-olah nempel di situ. Beda sama R ya. Kalau R, lidahnya ditarik ke belakang. A. A. Kalau ini L-nya nempel di atas. Light. Contoh yang sebelahnya. Letter. L-nya itu lidahnya nempel di atas gitu ya. Oke. Jadi balik lagi. Hari ini belajar yang huruf I atau I gitu kan. I. Kemudian ada huruf J, I, J. Kemudian K. Dan terakhir adalah L. I, J, K, L. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada, sir. Nah, kalau nggak ada, nanti tugasnya boleh dibuat ya. Dibuat ada baiknya, kalau saya nyarankan di teman-teman record gitu ya. Dibikin kayak rekaman suara kah, gitu boleh. Oke ya. Itu nanti dikirim personal atau dikirim di grup, sir? Oh, dikirim Apa personal aja nggak grup? apa. Langsung di personal aja ya. Nah, nanti saya balasnya juga nanti biasanya personal. Nanti saya kirim, saya rekam suara terus nanti kirim ke teman-teman gitu ya. Atau mungkin kalau enggak saya bahas di kelas. Oke. Nah, penutup terakhir. Biasanya kita nggak sempat foto. Fotonya biasanya nggak jelas. Nah, hari ini foto ya. Ini fotonya mesti kepotong. Sudah? Ada lagi yang mau nampilin mukanya? Mas Ajib. Oh, ini Mas Ajib ya? Ini mas-mas bukan sih mas-mas ya? Nggak tahu deh. Nggak kelihatan fotonya soalnya. Oke. Saya ambil ya. 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Nah, lagi. Saya bebas. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman.